Kampung Ledok Timoho, Yogyakarta. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami dalam menjawab perubahan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, mimpi bagi banyak orang, dan memberikan solusi untuk kemudahan. Di tengah keterbatasan, ada harapan untuk tumbuh. Ledok Timoho Company, sebuah perusahaan sosial yang hadir sebagai wadah untuk menyelesaikan masalah sosial melalui pemberdayaan untuk mencapai kesejahteraan. Ledok Timoho dihuni oleh masyarakat yang sebagian besar berasal dari luar Yogyakarta, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Mereka datang setelah mengalami penggusuran dan menetap untuk mencari tempat tinggal yang aman dan terjangkau. Kampung ini berdiri di atas bantaran Sungai Gajah Wong. Masyarakat di sana bekerja sebagai pemulung, pengamen, ataupun mengelola warung kecil-kecilan di sekitar lingkungan. Ledok Timoho menghadapi tantangan besar. Hingga hari ini, keberadaan kampung ini belum diakui secara resmi oleh pemerintah, membuat mereka kesulitan dalam akses layanan dasar dan bantuan sosial. Dari kondisi ini, lahirlah semangat gotong royong, salah satunya melalui kelompok petani produktif yang memanfaatkan lahan terbengkalai menjadi kebun sederhana. Kelompok ini terdiri dari ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan membutuhkan nilai tambahan penghasilan untuk keluarga. Mereka bukan petani profesional. Mereka dengan tekun mengelola lahan, menanam berbagai tanaman seperti singkong, pisang, cabai, dan terong. Namun, keterbatasan pengetahuan menjadi tantangan tersendiri. Hingga kini, mereka hanya mampu menjual hasil panen dalam bentuk mentah, seperti singkong tanpa nilai tambahan. Potensi besar itu belum sepenuhnya tergarap. Ledok Timoho Company hadir untuk menjembatani harapan. Kami melihat potensi besar dalam kelompok ini, bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk berkembang. Kami mendampingi petani ini agar menjadi lebih produktif, mandiri, dan terhubung dengan pasar. Kami membantu mereka dalam mengelola hasil kebun, pemasaran, pelatihan wirausaha, dan menciptakan sistem usaha yang berkelanjutan. Kami mempunyai visi untuk menjadikan wirausaha sosial yang terpercaya dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan dan berdasarkan integritas. Misi kami yang pertama, menjadikan usaha dengan standar profesionalisme yang tinggi di setiap aspek pelayanan dan operasional. Yang kedua, mewujudkan sinergitas antara wirausaha dan komunitas sasaran untuk menciptakan solusi sosial yang inovatif. Yang ketiga, menanamkan nilai kejujuran dan transparansi sebagai dasar dalam membangun kepercayaan dengan mitra dan konsumen. Yang keempat, menciptakan dan mengembangkan produk yang berkualitas serta mampu memberikan manfaat sosial. Ledok Timoho Company berdiri dengan beberapa perintis yang siap mengembangkan kewirausahaan sosialnya. Rizky Muhammad Nur Akmal sebagai CEO founder, Bunga Wulan Syabana sebagai manajer keuangan, Nashfa Fadilah sebagai manajer marketing, Sarah Rosalia sebagai manajer personalia, Eli Alwiatur Rashida sebagai manajer operasional, Dian Ayu Wulandari sebagai Public Relation, Abidah Mulia Atsani sebagai manajer sosial media,
Dan yang terakhir, anggota kelompok tani produktif sebagai divisi produksi. Alasan kami memilih kelompok petani produktif karena mereka belum bisa menginovasi hasil panen agar menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Selain itu, kelompok ini memiliki semangat juang dan rasa ingin bangkit yang besar, sehingga hal ini sesuai dengan kriteria komunitas sasaran kami. Tumbuh rasa semangat dalam menjalankan bisnis sosial, Ladok Timoho Company melakukan perencanaan dan juga strategi dalam menjawab upaya penyelesaian masalah sosial. Setelah melihat profil dari kelompok sasaran, maka langkah selanjutnya yang kami lakukan yaitu melakukan perencanaan serta strategi untuk menyelesaikan masalah sosial. Adapun langkah pertama yang kami lakukan yaitu membuat diagram Pareto. Dalam pembuatan diagram Pareto, langkah pertama yang kami lakukan yaitu melakukan wawancara. Nah, dari hasil wawancara itu, maka kami dapat menyimpulkan bahwa setelah dari wawancara dan kesimpulan, maka diagram Pareto yang kami hasilkan yaitu dari perhitungan diagram Pareto inilah kami dapat mengetahui terkait masalah utama dari komunitas sasaran yang nantinya akan dijelaskan pada bagian pohon masalah. Dari diagram Pareto dapat disimpulkan pohon masalah sebagai berikut. Dari pohon masalah ini dapat dilihat bahwa permasalahan utama komunitas kami adalah pendapatan hasil panen yang rendah. Pendapatan hasil panen yang rendah ini disebabkan oleh kurangnya wawasan ataupun pengetahuan terkait pengolahan hasil panen dari lahan komunitas, yang mana ini akan mengakibatkan pada pendapatan hasil komunitas yang rendah dan juga berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang analisis sosial. Yang pertama yaitu modal manusia, di mana kelompok tani produktif itu sendiri sudah memiliki keterampilan seperti merawat, menanam, dan juga memasak. Yang kedua yaitu modal fisik, tersedianya lahan dan juga tempat untuk produksi. Yang ketiga yaitu modal lingkungan, sumber daya yang dikelola oleh kelompok tani produktif itu sendiri yaitu singkong. Yang keempat yaitu modal sosial, di mana norma-norma yang berlaku dalam kelompok kami itu sendiri yaitu nilai gotong royong. Yang kelima yaitu modal teknologi, sudah tersedianya alat untuk produksi. Dan yang terakhir yaitu tuntutan pasar, produk yang kami hasilkan itu sesuai dengan tuntutan pasar yaitu murah dan berkualitas. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai pohon tujuan yang digunakan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran secara hierarkis yang terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah activity, output, purpose, dan goals. Aktivitas yang dilakukan oleh komunitas sasaran itu adalah sebagai investasi awal yang memuat 3 poin, diantaranya sosialisasi akan pentingnya hasil panen, melakukan pelatihan pembuatan singkong Mustafa, dan usaha pembuatan singkong Mustafa dengan mempekerjakan komunitas sasaran. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan maka akan berdampak terhadap peningkatan hasil panen komunitas. Semakin besar hasil panen yang didapatkan, maka pendapatan juga akan semakin besar, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan komunitas. Setelah membahas pohon tujuan, selanjutnya kita membahas asumsi penting dari pohon tujuan. Peningkatan kesejahteraan tidak akan tercapai apabila terjadi permasalahan di sektor ekonomi, terutama inflasi. Inflasi dapat diartikan meningkatnya harga-harga secara terus-menerus dalam skala yang besar. Inflasi dapat meningkatkan biaya produksi dan juga kebutuhan pokok, transportasi, dan kenaikan di sektor lainnya. Peningkatan biaya produksi juga akan mempengaruhi peningkatan biaya operasional. Nah, dengan demikian perusahaan akan mengalami kesulitan ketika menjaga harga tetap terjangkau tanpa mengorbankan margin keuntungan. Inflasi juga akan menurunkan daya beli masyarakat. Ketika harga mengalami kenaikan, maka pendapatan masyarakat tidak akan selalu mengalami kenaikan juga.
maka akan berpotensi juga terjadi penurunan konsumsi. Apabila terjadi inflasi dan terjadi penurunan daya beli masyarakat, maka akan berdampak terhadap kesejahteraan komunitas, yang mana memiliki potensi besar kesejahteraan komunitas tidak akan tercapai. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika terjadi inflasi, diantaranya yang pertama, tidak langsung menaikkan harga secara drastis, tetapi menyesuaikan dan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Yang kedua, tidak melakukan pemborosan dan melakukan efisiensi biaya produksi, seperti mengganti bahan yang mahal dengan alternatif yang lebih murah. Kemudian yang ketiga, membuat dana cadangan untuk mengantisipasi lonjakan harga yang akan meningkat di kemudian hari. Berikutnya yaitu rahasia pembuatan singkong Mustafa. Yang pertama, siapkan bahan-bahannya seperti singkong, cabai, bawang merah, bawang putih, daun salam, minyak goreng, dan penyedap. Lalu kupas singkong sampai bersih. Setelah itu, singkong dipotong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong, cuci bersih singkongnya di bawah air mengalir sampai benar-benar bersih. Sekarang kita siapkan wajan dan panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan singkongnya dan goreng sampai warnanya berubah jadi golden brown dan teksturnya jadi kriuk renyah. Lalu angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Biarkan minyaknya turun. Sambil nunggu singkongnya dingin, kita siapkan bumbunya terlebih dahulu ya. Haluskan cabai, bawang merah, dan bawang putih. Lalu tumis bumbu yang sudah di blender itu bersama daun salam sampai harum. Setelah itu masukkan gula, garam, dan sedikit penyedap. Terus masak sampai bumbunya agak kental dan berubah menjadi karamel. Kalau bumbunya sudah siap, langsung masukkan singkong goreng ke dalam wajan. Aduk cepat dan ratakan supaya semua permukaan terlapisi bumbu. Ini bagian paling seru loh, karena aromanya sangat bikin lapar. Setelah semuanya tercampur rata, angkat dan dinginkan di tempat yang terbuka supaya tidak menjadi melepas. Dan selesai deh. Setelah dingin bisa langsung di packing dan siap dijual. Singkong Mustafa, nyam-nyam, kriuk. Jangan lupa di order ya. Selanjutnya analisis KUM, dimulai dari ukuran, warna, manfaat singkong Mustafa, komposisi singkong Mustafa, bagian produk, bentuk produk, nama produk singkong Mustafa. Di sini saya akan menjelaskan model bisnis sosial yang kita gunakan. Kita menggunakan bisnis sosial yang pertama, yaitu integratif, di mana kelompok sasaran kami memiliki keterampilan berupa memasak dan mengolah kebun, tapi mereka tidak memiliki aset atau tanah yang dapat dikelola. Aset atau tanah yang dikelola sekarang bukan milik pribadi dari mereka. Dan lebih tepatnya dapat dilihat pada gambar berikut. Dalam model tersebut, anggota kelompok terlebih dahulu melakukan penyadaran. Setelah melalui penyadaran, mereka mengikuti pelatihan pembuatan produk. Setelah itu, mereka baru bisa direkrut di perusahaan kami. Dari model bisnis yang kita terapkan, reinvestasi yang kita lakukan fokus pada penguatan keterampilan pekerja. Jadi, keuntungan yang akan diperoleh oleh komunitas sasaran kami berupa gaji pokok dan juga tunjangan kecelakaan kerja. Adapun gaji pokok ini berasal dari 70% dari total keuntungan perusahaan setiap bulannya. Adapun rinciannya sebagai berikut. Setelah kita melihat penjelasan dari diagram Pareto, pohon masalah, analisis sosial, dan juga pohon tujuan, langkah selanjutnya kita menyusun timeline sebagai berikut. Ini adalah logo perusahaan kami, Ledok Timoho Company.
Ini adalah seragam produksi perusahaan kami. Dalam berjalannya perusahaan sosial, tentunya kita akan menghadapi berbagai tantangan, baik sebuah peristiwa yang merugikan ataupun menguntungkan. Dalam kata lain bisa kita sebut sebagai resiko. Dalam rangka penanggulangan, Ledok Timoho Company menyusun manajemen resiko yang terdiri dari resiko murni dan resiko spekulatif. Adapun resiko murni yang kemungkinan bisa terjadi dalam Ledok Timoho Company yaitu adapun resiko spekulatif yaitu selanjutnya adalah gambaran awal pengondisian modal usaha, meliputi berapa nominalnya, dari mana perolehannya, dan bagaimana pengelolaannya. Jadi, Ledok Timoho Company membutuhkan modal awal sebesar 563.000 yang digunakan untuk membeli bahan, asuransi, dan juga dana kompensasi. Dana tersebut dihasilkan oleh anggota Ledok Timoho Company yang berinvestasi sebanyak 90.000. Jadi secara keseluruhan dana yang dikumpulkan sebesar 630.000. Dari HPP yang dihasilkan, kita memperoleh sebesar 14.075 perak per box, tapi kita bulatkan menjadi 15.000. Satu bulan kita akan mendapatkan profit sebanyak 23.400.000. Selama 1 tahun kita akan mendapatkan profit sebanyak 280.800.000.